Bismillahirrahmanirrahim. Izin Al-Mukarram Ustadz Al-Somad. Saya dari Musola Nurul Ilmal Kota Dumai. Alhamdulillah bisa hadir bersama Ustadz. Saya ingin bertanya, pertanyaan ini selalu saya ajukan di program 24 jam bersama Ustadz Al-Somad, tapi terlalu tereliminasi Ustadz. Tidak sampai kepada Ustadz. Yang saya tanyakan begini Ustadz, saya pertanyakan bagaimana hukumnya dia sampai masuk ke musola yang saya usulkan itu Ustadz. Itu yang benar, hukumnya itu bagaimana? Mohon Pak Ustadz menjelaskan, karena itu yang saya dapat pertanyakan. Mohon sejelas-jelasnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak buka rumah makan, jual nasi, Minang Maimbau. Lalu kemudian datang pembeli, beli nasi sebungkus 50.000. Apakah Bapak tanya yang membeli nasi itu, ini duit kau ini dari halal apa haram? Ini dari duit korupsi apa prostitusi? Kau jual ganja apa jual daun ubi? Bapak tanya atau Bapak ambil aja duitnya? Bapak ambil. Kenapa tak Bapak tanya duit itu datang dari mana? Karena Bapak menjual yang halal. Duit yang Bapak terima itu adalah kompensasi dari yang halal. Jadi ketika pengurus masjid musola diminta oleh dinas sosial Kabak Kesra kepada seluruh masjid musola kabupaten kota, buatlah proposal karena ada dana dari pemerintah, maka Bapak tak bisa mengatakan itu duit dari salon, dari pajak biliar. Karena dari pajak minyak bumi kita, dari pajak toko, dari pajak mall yang halal, tak bisa dikawal duit itu. Oh ini dari salon, oh ini dari ini. Kami mau nerima yang dari minyak Pertamina aja. Ini minyak kami yang halal. Enggak, kita mengambil yang halal. Sumber yang kita ambil karena kompensasi dari yang halal. Ini yang kita ambil, nih hak kita. Hak kita dari sebagai orang Riau, pemilik tanah ini. Konsepnya begini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan untuk orang kampung itu barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Karena orang Riau ini bertakwa, dibukakan Allah berkahnya dari bumi, keluarlah minyak bumi. Maka masjid wajib dapat itu. Masjidil Haram dapat minyak bumi, jatah dari sultan, dari raja. Kita pun dapat jatah itu. Setelah dibawa ke pusat, maka provinsi dapat lagi jatah sekian persen. Itulah yang disalurkan ke masjid-masjid itu. Itulah yang kita ambil itu. Kita tidak melakukan suatu perbuatan yang haram. Duit Bapak yang halal pun menjadi haram ke saya kalau saya lakukan perbuatan haram. Nah, Rasulullah an samanil kalbi. Nabi melarang duit jual beli anjing. Wa mahril baghi, prostitusi. Wa hulwanil kahin, duit perdukunan. Saya dukun misalnya. Saya dukun. Duit Bapak halal, duit dari dagang, duit dari bisnis. Lalu saya ambil duit itu. Duit itu halal, jadi ke saya halal apa haram? Haram, padahal sumbernya halal. Jadi bukan pada sumbernya, tapi pada yang menerima nih. Duit yang haram menjadi halal. Duit prostitusi, duit narkoba halal ke saya. Kenapa? Karena yang saya jual nasi. Duit yang halal jadi haram ke saya. Kenapa? Karena yang saya jual tuyul. Jual cincin ada tuyulnya dalam. Masjid kan tidak melakukan perbuatan yang haram. Mana ada masjid haram? Kalau ada masjid melakukan perbuatan haram, merubahlah dua masjid, satu masjid syariah, satu masjid konvensional. Tak ada. Jadi kita sedang mengambil hak kita. Ambillah hak kita. Pengurus masjid yang disuruh membuat proposal, dia tidak sedang meminta. Jangan rendahkan dirimu kepada kepala dinas. Pengurus masjid jangan datang menunduk-nunduk kepada Kabak Kesra. Kami ini datang dengan kepala mendongak. Kami sedang mengambil hak kami. Kami sedang mengambil hak kami, Pak.
Assalamualaikum Pak Kabak Kesra, kami datang kemarin ini mengambil hak kami sebagai warga masyarakat. Karena doa jamaah inilah maka menyembur minyak ini. Kalau tidak udah lumpur yang keluar. Karena kau sombong kali tak keluar. Tak apa-apa Pak, tapi Bapak tak lama lagi, habislah tang. Jangan hanya karena 20-30 juta dari orang kaya, dari pejabat, lalu kita buat masjid dan musola tersandra. Karena duit jamaah jauh lebih banyak daripada itu. Satu orang kaya, satu pejabat, sekali dia datang, dikasihnya 50 juta. Sementara jamaah ini kalau dikelola dengan baik, jauh lebih besar. YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat, bukan dana konglomerat. Yang 30 berapa miliar teh? 37 miliar sampai bulan ini, itu bukan konglomerat, bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi dana receh-receh dari umat yang mengirim 10.000, 20.000 sampai hari ini. Maka jangan menyandrakan diri, jangan membuat tersandra kepada orang kaya dan kepada pejabat hanya karena dikasihnya sekian-sekian. Wallahu a'lam. Saya baru ditunjuk sebagai pengurus musola. Setelah diserahkan keuangan dana musola, ternyata pengurus lama memakai uang musola 20 juta. Alhamdulillah sudah dibayar setengahnya, sisa 10. Mohon tanggapan dan untuk saya pengurus, laporkan ke polisi. Penjara kan? Banyak orang selalu menutup-nutupi. Datang orang Basnas ke saya, Ustadz Somad, ini Basnas yang lama, begini. Saya bilang masukkan ke Polda. Tapi kalau gini nanti umat tak percaya. Justru makin kau masukkan makin percaya umat. Masukkan dia ke Polda, bilang ini dalam pengawasan, siapa yang ngajak bermain masukkan, umat makin percaya. Jadi jangan takut. Ustadz ngomong-ngomong gitu, pernah Ustadz melaporkan orang ke Polda ya? Saya laporkan ke Polda, BAP, datang polisi mem-BAP saya. Suruh saya datang ke pengadilan, datang saya. Saya kosongkan waktu hari ceramah, datang 2 kali saya datang ceramah. Nah jadi orang yang memain, negara kita ini negara hukum. Adapun udahlah maafkan aja, itulah kita sedang. Jadi saya usulkan ke Bapak tadi, laporkan, masukkan dia ke penjara. Saya ketua masjid, lalu kemudian datang melapor, Ustadz Somad, duit kita dilarikan oleh bendahara 40 juta. Saya merasa bersalah karena ini anak buah saya ganti. Saya ganti karena inilah semampu saya. Tapi akan datang karena kesibukan, karena kealpaan. Saya mengaku salah. Ini milik umat. Mana tahu mati di hadapan Allah, saya tetap bertanggung jawab. Tapi untuk akan datang, semua pengurus ini kalau macam-macam, kulaporkan. Yang untuk yang ini tak ada maaf. Kalau Bapak mau maafkan, Bapak ganti. Pengurus yang mau memaafkan temannya, ganti pakai duit kau sendiri, baru maafkan. Karena itu milik umat. Semua duit masjid itu milik umat. Kalau mau memaafkan, kalau ada pengurus mengatakan, udahlah kita maafkan aja. Iya, kau ganti. Macam aku dulu. Aku bayarkan 40 duit pakai duitku sendiri, sudah itu baru ku maafkan. Kalau tak mau, lapor ke Polda. Saya waktu itu kebetulan ada duit saya. Andai tak ada, udah masuk penjara itu dah. Wallahu a'lam bishawab.